bagian kedua mengenai aljabar boolean. Tadi di video pertama kita sudah mengenal dari definisi aljabar boolean, kemudian aksioma yang harus dipenuhinya, kemudian operator biner, plus dan dot, kemudian operator uner atau komplement, kemudian ada yang disebut sebagai ekspresi boolean, dan ada aljabar boolean dua nilai, kemudian cara mengevaluasi ekspresi boolean dari aljabar dua nilai itu menggunakan tabel kebenaran yang menggunakan kaidah operator plus dot dalam aljabar boolean dua nilai. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi boolean. Jadi kalau tadi ekspresi boolean, kalau sekarang kita mempelajarinya fungsi boolean. Fungsi boolean ini disebut juga sebagai fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Jadi melalui ekspresi boolean. Ekspresi boolean itu yang tadi saya maksud dari aljabar boolean itu bisa dinyatakan dalam beberapa ekspresi, kemudian nanti ada berlaku operator biner plus dan dot, kemudian ada operator komplementnya. Nah, di sini fungsi boolean itu adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai notasinya seperti ini. F titik 2 B pangkat N dipetakan terhadap B melalui ekspresi booleannya. Nah, seperti ini. Yang dalam hal ini adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B-nya. Daerah asal himpunan B-nya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Fungsi boolean fx sama dengan x, kemudian fx, y, x komplement y ditambah dengan xy komplement ditambah dengan y komplement. Jadi, ini jangan sampai terkecoh dengan yang sudah Anda pelajari di kalkulus, ada x aksen y itu adalah turunan, tapi kalau di fungsi boolean itu bukan, atau di aljabar boolean itu bukan turunan, melainkan komplementnya. Paham ya? Aksen di sini adalah komplement, bukan turunan. Nah, x komplement y ditambah dengan xy komplement ditambah dengan y komplement. Kemudian contoh selanjutnya adalah fx, y, x komplement y komplement. Kemudian fx, y adalah ekspresi y dikomplementkan, kemudian fx, yz, xy, z dikomplementkan. Nah, fungsi boolean, di dalam fungsi boolean ini, setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplement itu disebut sebagai literal. Jadi, kalau di dalam kalkulus itu dalam fungsi kita sebutnya suku atau peubah, tapi kalau di sini disebut sebagai literal. Jadi, contohnya tadi ya, kita memiliki contoh fungsi booleannya adalah ini, yaitu xyz komplement, sehingga literal, dia memiliki 3 literal, yaitu x, y, dan z komplement. Jadi kalau di dalam kalkulus kan suku X, suku Y, suku Z. Tapi kalau di dalam aljabar boolean atau di fungsi boolean ini adalah literal, yaitu literal X, Y, dan Z komplement. Nah, fungsi ini akan bernilai 1 jika X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 0. Fungsi boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran dan dengan rangkaian logika. Tadi tabel kebenaran sudah saya saya jelaskan di cara membuktikan ekspresi boolean. Nah, jadi tadi kan di contoh di video sebelumnya kan ada kita harus membuktikan A plus A komplement B itu nilainya betul tidak sama dengan A plus B atau ekuivalen atau tidak. Kemudian kita membentuk sebuah tabel kebenaran di mana di sini nilainya hanya ada 4. Ini kan 0, 0, 1, 1 yaitu A, di sini B. Kemudian di sini 0, 1, 0, 1. Nah, bagaimana cara kita menentukan ininya memang hanya 4 baris atau tidak? Itu menggunakan 2 pangkat N dari banyaknya literal atau peubah. Jadi kalau di contoh yang di pertama, yang tadi di video pertama, itu di sini kan ada 2 literal, A dan B literalnya. Sehingga dia penompolannya adalah 2 pangkat 2 yaitu 4 baris. Nah, misalnya kita memiliki peubahnya 3, literalnya adalah 3, maka banyaknya kombinasi adalah 2 pangkat 3. Kemudian cara menyusun tabelnya, kenapa di sini 0, 0 dulu, kemudian 1, 1, kemudian di sini 0, 1, 0, 1. Nah, seperti ini. Di sini misalnya contohnya 3, 2 pangkat 3 itu adalah 8, berarti 4 baris pertama itu diisi dengan 0 dan 4 baris selanjutnya diisi dengan 1. Jadi salahnya, jadi kalau ada 2 pangkat 4 ya.
ada 4 peubah atau 4 literal, maka di sini adalah 16. Sehingga nanti 8 baris pertama itu 0, kemudian 8 baris selanjutnya itu adalah 1. Selanjutnya untuk peubah keduanya atau kolom yang keduanya, 2 baris pertama adalah pada kolom kedua dengan 0, kemudian 2 baris berikutnya adalah 1, 2 baris berikutnya lagi diulang, jadi dia repeat. Kemudian untuk peubah ketiga, isi kolom ketiga secara berselang-seling, 01, 01, 01, dan seterusnya. Contohnya seperti ini, kita memiliki fungsi booleannya adalah x, y, z komplement, nyatakan f ini dalam tabel kebenaran. Maka di sini tadi sudah disebutkan bahwa dia memiliki 3 literal, yaitu x, y, dan z. Z komplement, tapi nanti yang dituliskan di dalam tabel kebenaran itu adalah z-nya saja, bukan z komplementnya. Nah, sehingga kita memiliki 3 literal, artinya kita akan memiliki 8 baris. Ini adalah 8 baris. Kemudian tadi ketentuannya adalah 4 baris pertamanya adalah diisi dengan 0, kemudian 4 baris berikutnya diisi dengan 1. Kemudian untuk kolom keduanya, 2 baris pertama 0, 2 baris berikutnya adalah 1. 2 baris selanjutnya adalah 0 lagi, 2 baris berikutnya 1 lagi. Kemudian untuk literal yang ketiganya berselang-seling 01, 01, 01, 01, dan seterusnya. Baru kita hitung 0Z-nya. XYZ komplementnya maksud saya. XYZ komplement berarti 0 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan komplement Z. Cari komplement Z-nya dari sini. Jadi ini 1, 0, 1, 0, kemudian 1, 0, 1, 0. Jadi 0 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan 1 adalah 0. 0 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan 0 adalah 0. 0 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 tetap 0. 0 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 0 maksud saya tetap 0, dan seterusnya. Baru yang ditemui adalah di sini 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 adalah 1. Jadi ini gunakan lagi kaidah perkalian yang tadi, atau kalau Anda paham ya. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh tanyakan langsung ke WA saya. Nah, selanjutnya, ketika kita memiliki dua buah fungsi boolean, dua buah fungsi ini sama jika kedua ekspresi booleannya ekivalen. Jadi, kedua ekspresi booleannya ya, ekspresi booleannya ekivalen. Misalkan f dan g adalah ekspresi dari suatu fungsi boolean. Fungsi f dan g dikatakan merupakan fungsi yang sama jika keduanya memiliki nilai yang sama pada tabel kebenaran. Ini kalau dikatakan sama jika keduanya memiliki nilai yang sama pada tabel kebenaran untuk setiap kombinasi peubah-peubahnya. Contohnya misalnya di sini. Kita memiliki fungsi f, fungsi boolean fx, yz, x komplement y komplement z ditambah dengan x komplement yz. Kemudian fungsi boolean yang keduanya adalah g. Nah, di sini sama-sama dia memiliki, jadi kalau di sini lihat ya, dari dua fungsi ini kita memiliki literal x, literal y, dan literal z. Jadi ini adalah n-nya sama dengan 3, sehingga banyaknya baris yang harus kita tulis dalam tabel kebenaran adalah 2/3, yaitu 8. Artinya kita memiliki nilai-nilai yang sama dengan tabel sebelumnya. Jadi tinggal dituliskan X, Y, dan Z-nya dengan nilai-nilai yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa kedua fungsi ini ekivalen atau sama. Ekivalen itu katanya nilai dari tabel kebenarannya harus sama, sehingga kita harus menghitung setiap ekspresi boolean dari setiap fungsinya dan hasil dari tabel kebenarannya. Untuk yang ini, X komplement, Y komplement. Jadi kalau Anda bingung, tinggal tambahkan lagi saja kolom untuk komplement masing-masing. Di sini Y komplement, kemudian di sini Z komplement. X komplement berarti di sini 1, ini 1, ini 1, ini 1, kemudian di sini 0, 0, 0, 0. Kemudian Y komplement 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Kemudian Z komplementnya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, baru kita hitung
X komplement Y komplement Z dikalikan ya, X komplement yang kuning. X komplement dikalikan dengan Y komplement 1 dikali 1 dikalikan dengan Z dengan 0, berarti nilainya ada 0. Ditambah dengan, ini belum hasil akhir ya. Jadi yang ini nilainya sama dengan 0, kemudian digabungkan dengan X komplement dikalikan dengan X komplement ini 1 dikalikan dengan Y, dikalikan dengan 1 dikalikan dengan Z, berarti 0. 0 ditambah dengan 0 adalah 0. Caranya seperti itu. Kemudian untuk baris yang keduanya sama seperti tadi, X komplement Y komplement 1 dikalikan dengan 1, ini 1 dikalikan dengan 1, dikalikan dengan Z, nilainya adalah 1. Kemudian ditambah dengan, berarti yang ini, yang pertama adalah hasilnya 1, kemudian ditambah dengan X komplement 1 dengan Y, dikalikan dengan 0, dikalikan dengan Z, yaitu 1. 1 kali 0 kali 1 adalah 0. 1 ditambah 0 adalah 1. Dan seterusnya, caranya sama. Kemudian untuk yang fungsi boolean yang keduanya juga sama. X komplement dikalikan dengan Z. X komplement dikalikan dengan Z. Berarti yang ini, 1 dikalikan dengan Z dengan 0 adalah 0. Kemudian ditambah dengan XY komplement. X-nya adalah 0. Kemudian Y komplementnya adalah 1 ditambah dengan 0, nilainya betul 0. Kemudian baris yang keduanya X komplement 1 dikalikan dengan 1 adalah 1. Kemudian ditambah dengan XY komplement 0 dikalikan dengan 1 adalah 0, nilainya adalah 1. Nah ternyata nanti silahkan dicoba lagi yang bawahnya ya. Ternyata memang hasilnya sama untuk hasil dari tabel kebenaran 00, 11, kemudian 00, 11, kemudian 11, dan seterusnya. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi boolean f dan g ini adalah fungsi yang sama atau ekivalen karena memiliki ekspresi boolean yang menghasilkan nilai yang sama di dalam tabel kebenaran. Paham ya? Nah, selanjutnya, kalau tadi kita melihat ekivalensi atau kesamaan dari dua fungsi boolean, kalau sekarang ada penjumlahan dan perkalian. Jadi, kalau kita memiliki dua fungsi boolean, kemudian ada fungsi diminta untuk mencari penjumlahan dari dua fungsi boolean tersebut, ya tinggal ditambahkan saja. Kemudian perkaliannya juga sama, tinggal dikalikan saja. Jadi, yang ini dot ya, menghilang tandanya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki fungsi f, fungsi boolean pertama, kemudian fungsi boolean yang keduanya adalah gx. Kemudian yang akan kita cari adalah f plus g, tinggal ditambahkan saja. Fungsi f-nya adalah ini, x komplement ditambah dengan y, xy komplement ditambah dengan y, kemudian fungsi g-nya adalah X komplement ditambah dengan Y komplement, tinggal ditambahkan saja. Sehingga untuk mempersingkatnya bisa lihat yang ini Y ditambah dengan Y komplement, tadi ada hukum nilainya adalah 0. Sehingga tinggal diperoleh X Y komplement ditambah dengan X. Nah, selanjutnya untuk perkalian juga sama, tinggal dikalikan saja fungsi F-nya, kemudian dikalikan dengan fungsi G-nya. Kemudian kalau ingin dijabarkan atau dipersingkat lagi, gunakan hukum-hukum yang tadi sudah saya tunjukkan di video pertama. Nah, selanjutnya cara untuk mencari komplement fungsi boolean, kita harus menggunakan prinsip dualitas. Kemudian tentukan kita harus menggunakan prinsip dualitas. Yang pertama, tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan F-nya. Lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Nah, bentuk akhir yang diperoleh menyatakan fungsi komplementnya. Jadi kita menggunakan dua prinsip dualitas. Tadi kan dualitas itu plus diganti dengan dot diganti dengan plus, kemudian 0 diganti dengan 1, dan 1 diganti dengan 0. Baru nanti setelah diganti dualitas, ketika kita sudah mencari dualnya, baru kita komplementkan semua literalnya. Nah, perhatikan di sini.
kita akan mencari komplement dari fungsi boolean f ini. Tadi berarti kalau dikomplementkan ya berarti semuanya dicari dengan komplementnya. Sehingga di sini saya tuliskan dalam bentuk kurung yang seluruhan. Kemudian gunakan prinsip dualitas. Di dalam prinsip dualitas tadi yang tadinya dot di sini ini dot. Ini di sini dot atau kali diganti dengan plus. Kemudian literal x-nya dikomplementkan yaitu menjadi x komplement. Selanjutnya tanda y yang ini tetap masih dituliskan dulu sehingga dia ada komplementnya di sini, masih ada komplementnya. Selanjutnya setelah diperoleh yang ini tidak perlu kita rubah lagi karena sudah digunakan dualitas dari dot dan komplement dari x-nya. Baru yang akan kita pisahkan adalah fungsi yang di dalam kurung ini. Y komplement Z komplement dikomplementkan. Kemudian yang tadinya plus, dualitasnya adalah dot. Berarti dikali YZ komplement. Kemudian X plus, nah di sini ada dot. Ini dikomplementkan. Y komplement dikomplementkan adalah Y. Kemudian dot di sini dirubah menjadi Z. Z komplement dikomplementkan adalah Z. Kemudian dot. Kemudian Y komplement. Yang tadinya dot berubah menjadi plus, kemudian Z dikomplementkan. Nah, cara mencari fungsi komplementnya adalah itu. Jadi menggunakan prinsip dualitas yang tadinya plus dirubah menjadi dot, kemudian yang tadinya dot berubah menjadi plus, kemudian yang tadinya 0 berubah menjadi 1, yang tadinya 1 berubah jadi 0, baru ketika semuanya sudah ditemukan dualnya, baru komplementkan semua fungsi literalnya. Contoh selanjutnya adalah seperti ini. Jadi, kita memiliki fungsi boolean x, y, komplement z, komplement tambah yz. Cari dulu dualitasnya. Dualitas dari sini adalah yang tadinya dot menjadi plus, kemudian yang tadinya semuanya ya, ini jadi dot, kemudian yang tadinya di sini plus berubah menjadi dot, kemudian di sini dot berubah menjadi plus. Baru semuanya komplementkan, yang ini komplementkan menjadi x komplement. Kemudian Y komplement dikomplementkan adalah Y, Z komplement dikomplementkan adalah Z, Y dikomplementkan adalah Y komplement, kemudian Z-nya adalah Z komplement. Baru ini disebut sebagai fungsi komplementnya. Saya kira ini mudah, semoga bisa dipahami untuk materi pertemuan pada hari ini. Jadi apa yang sudah kita pelajari mengenai aljabar boolean itu diantaranya mengenai definisi dari aljabar booleannya, kemudian tadi ada ekspresi boolean, ada aljabar dua nilai, kemudian barusan yang kita ini adalah fungsi booleannya, di mana fungsi boolean kita bisa mencari penjumlahan dari dua fungsi boolean, perkalian, kemudian fungsi komplementnya, dan juga mencari kesamaan dari dua fungsi boolean. Nah, semoga bisa dapat dipahami untuk materi hari ini. Jika ada yang masih kurang jelas, boleh tanyakan langsung melalui WA.